Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 6 April 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua untuk menjadikan Yesus pendidik kami yang terhebat. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Karen Ayorbaba. Kepada Saudari Karen, kami persilahkan. Renungan pagi tanggal 6 April tahun 2024 berjudul Pendidik Terhebat. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Lukas 6 ayat 13. Murid-murid Yesus yang pertama dipilih dari kalangan rakyat jelata. Mereka adalah orang-orang yang rendah hati dan tidak terpelajar, para nelayan di Galilea. Laki-laki tidak terdidik dalam pembelajaran dan adat istiadat para rabi, tetapi dilatih oleh disiplin keras, berupa pekerja keras dan kesulitan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan asli dan memiliki semangat untuk diajar. Orang-orang yang dapat diajar dan dibentuk untuk pekerjaan juru selamat. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak orang yang bekerja keras dengan sabar menjalankan tugas sehari-harinya, tidak sadar akan kekuatan terpendam yang jika digerakkan untuk bertindak akan menempatkannya di antara para pemimpin besar dunia. Orang-orang seperti itulah yang dipanggil oleh Juru Selamat untuk menjadi rekan sekerjanya. Dan mereka mendapatkan keuntungan dari pelatihan selama 3 tahun oleh pendidik terhebat yang pernah dikenal dunia ini. Pada murid-murid pertama ini disajikan suatu keberagaman yang mencolok. Mereka akan menjadi guru dunia dan mereka mewakili beragam jenis karakter. Ada Matius Lewi si pemungut cukai yang dipanggil dari kehidupan bisnis dan tunduk pada Roma, Simon yang fanatik, musuh otoritas kekaisaran yang tidak kenal kompromi, Petrus yang tanpa berpikir panjang, mandiri dan ramah, bersama Andreas saudaranya, Yudas orang Yudea, berkelas, cakap dan kejam, Filipus dan Thomas, setia dan bersungguh-sungguh namun lamban hati untuk percaya, Yakobus yang lebih kecil dan Yudas, yang kurang menonjol di antara saudara-saudaranya, tetapi orang-orang yang kuat, positif, baik dalam kesalahan dan kebajikan mereka. Nathanael, seorang anak yang tulus dan percaya, dan putra-putra Zebedeus yang ambisius dan berhati penuh kasih. Agar berhasil melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas mereka, murid-murid ini yang sangat berbeda dalam karakteristik alamiah, dalam pelatihan, dan dalam kebiasaan hidup, perlu mencapai kesatuan perasaan, pikiran, dan tindakan. Kesatuan inilah yang ingin dicapai oleh Kristus. Untuk tujuan ini, Dia berusaha membawa mereka ke dalam kesatuan dengan dirinya. Beban kerjanya bagi mereka diungkapkan dalam doanya kepada Bapa, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya mereka menjadi satu di dalam kita. Agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Yohanes 17 ayat 21-23 dikutip dari buku Education halaman 85 dan 86. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Saudari Karen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Tentang murid-murid Yesus, Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages, halaman 266, paragraf 2. Yesus memilih para nelayan yang tidak terpelajar
karena mereka belum dididik dalam tradisi dan adat istiadat yang salah pada zaman mereka. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan bawaan dan mereka rendah hati serta mudah diajar, orang-orang yang dapat dia didik untuk pekerjaannya. Yesus tidak membutuhkan orang-orang hebat dan pintar, tetapi orang-orang yang rendah hati dan mau diajar. Itu sebabnya Roh Nubuat menuliskan dalam The Desire of Ages halaman 249 paragraf 4. Namun dia melewati orang-orang bijak pada masanya, karena mereka begitu percaya diri sehingga mereka tidak bisa bersimpati dengan penderitaan umat manusia dan menjadi rekan kerja orang dari Nazaret. Dalam kefanatikan mereka tidak mau diajar oleh Kristus. Inilah sebabnya Yesus memilih orang-orang sederhana seperti nelayan yang tidak sekolah, namun rendah hati dan mau diajar. Saudaraku dalam Tuhan, Yesus tidak meremehkan pendidikan. Karena jika pendidikan dikendalikan oleh kasih Allah dan mengabdi kepada pelayanan Allah, hasil pendidikan tersebut menjadi berkat. Perhatikan sikap orang-orang yang terpelajar di zaman Yesus kepada Yesus. That I may know him, halaman 189 paragraf 4. Para ahli hukum, imam-imam dan ahli Taurat tidak suka diajar oleh Kristus. Mereka ingin mengajarinya dan seringkali melakukan upaya tersebut hanya untuk dikalahkan oleh kebijaksanaan yang menyingkapkan ketidaktahuan mereka dan menegur kebodohan mereka. Mereka tahu bahwa dia tidak belajar di sekolah para nabi dan mereka tidak bisa melihat keunggulan ilahi dari karakternya di balik penyamaran sederhana orang dari Nazaret. Inilah umumnya karakter dari orang-orang yang berpendidikan. Mereka menjadikan dirinya standar bagi orang lain. Yesus tidak sekolah teologi, dianggap rendah oleh para imam dan ahli Taurat yang sudah sekolah teologi. Mereka tidak mau diajar oleh Yesus yang tidak sekolah teologi. Namun, Yesus adalah pendidik terhebat. Dia ungkapkan semua ketidaktahuan dan kebodohan orang-orang yang sekolah teologi di zaman itu. Itu sebabnya suatu kali para imam dan orang Farisi kirim penjaga-penjaga untuk tangkap Yesus. Namun mereka yang diutus untuk menangkap Yesus tidak jadi menangkap Yesus. Perhatikan perkataan orang-orang tersebut dalam Yohanes 7 ayat 46 dan 47. Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan?" Para penjaga-penjaga itu tidak menangkap Yesus karena mereka akui ajaran Yesus. Itu sebabnya orang Farisi menuduh mereka bahwa mereka telah disesatkan oleh ajaran Yesus. Inilah kondisi orang-orang yang berpendidikan di zaman Yesus. Gantinya menerima Yesus, mereka menolak Yesus. Perhatikan yang Roh Nubuat nyatakan berikut ini dalam The Advocate, Februari 1 tahun 1902, paragraf pertama. Kristus adalah guru terhebat, pendidik terhebat yang pernah dikenal dunia. Jika Anda dekat dengannya, suasana yang melingkupi jiwa Anda akan memberikan pengaruh edukatif dimanapun Anda berada. Kecuali Anda memiliki Kristus yang terbentuk di dalam diri Anda, yang adalah pengharapan akan kemuliaan, semua pendidikan yang Anda peroleh dalam bahasa Yunani, Latin, dalam bahasa-bahasa, atau dalam apapun yang lain, tidak akan ada gunanya dalam menjamin kehidupan kekal. Suatu nasihat yang penting bagi kita semua. Agar kita dapat menerima pengajaran dari guru yang terhebat, kita harus dekat dengan dia, dan bahkan dikatakan kita harus memiliki Kristus terbentuk di dalam diri kita. Sebab jika tidak, maka semua pendidikan, semua bahasa yang kita tahu tidak ada gunanya. Inilah pengalaman para murid Yesus. Mereka dekat dengan Yesus pada waktu Yesus hidup di dunia ini, dan setelah hari Pentakosta, mereka memiliki Kristus terbentuk dalam diri mereka. Apa hasilnya?
The Desire of Ages halaman 809 paragraf 2 berkata, mereka memang bukan murid di sekolah para nabi, namun selama 3 tahun mereka diajar oleh pendidik terhebat yang pernah dikenal dunia. Di bawah petunjuknya, mereka telah menjadi agen yang luhur, cerdas dan beradab, yang melaluinya manusia dapat dituntun pada pengetahuan tentang kebenaran. Murid-murid Yesus bukan orang sempurna. Mereka terdiri dari beragam karakter. Ada yang tunduk kepada Roma, ada yang fanatik, ada yang tidak berpikir panjang, ada yang kejam, ada yang lamban percaya, ada yang tulus, dan ada yang ambisius serta pemarah. Tapi karena mereka dekat dengan Yesus, karakter mereka diubahkan dan mereka akhirnya dipersatukan. Perhatikan yang renungan hari ini nyatakan dalam Jesus Name Above All Names, halaman 106 paragraf 4. Agar berhasil melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas mereka, murid-murid ini yang sangat berbeda dalam karakteristik alamiah, dalam pelatihan dan dalam kebiasaan hidup, perlu mencapai kesatuan perasaan, pikiran, dan tindakan. Kesatuan inilah yang ingin dicapai oleh Kristus. Untuk tujuan ini, Dia berusaha membawa mereka ke dalam kesatuan dengan dirinya. Untuk mengalami perubahan karakter, kita harus dekat dengan Yesus. Dan untuk memiliki persatuan di antara sesama umat, kita harus bersatu dengan Kristus. Inilah pentingnya mengenal pendidik terhebat, agar kita semua dapat menuntun sesama kita manusia kepada kebenaran sejati. Dan untuk persatuan ini, Yesus berdoa. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam Aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus Aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi Aku. Renungkan ayat ini, saudaraku dalam Tuhan. Persatuan yang Yesus maksudkan adalah persatuan dengan Bapa dan Anaknya, yaitu dengan menerima Kristus tinggal di dalam kita. Sebab dengan menerima Kristus tinggal di dalam kita, maka dengan sendirinya kita menerima Bapa. Sebab Bapa terlebih dahulu sudah di dalam Anaknya. Inilah persatuan yang pendidik terhebat ajarkan dan doakan bagi kita semua, agar kita tidak hanya menjadi satu, namun menjadi pendidik-pendidik kebenaran bagi sesama kita. Percayakah, saudara? Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran vital pada pagi hari ini. Yesus tidak membutuhkan orang-orang pintar dan terdidik, yang tinggi hati dan tidak mau diajar. Yesus lebih memilih orang-orang sederhana yang rendah hati dan mau diajar. Sebab Dialah pendidik yang terhebat yang dunia pernah kenal. Dia dapat ajar para nelayan yang sederhana menjadi juru kabar yang penuh kuasa. Dan bahkan karakter mereka pun diubahkan. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua membuka hati agar Kristus tinggal dalam kami. Sebab itulah satu-satunya cara bagi kami untuk tinggal dekat dengan Kristus, memiliki Kristus terbentuk dalam kami. Sebab itulah jalan untuk kami memiliki perubahan karakter dan jalan untuk kami dididik oleh pendidik yang terhebat, agar kami menjadi pendidik-pendidik kebenaran bagi sesama. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah,
karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.